Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian semuanya buat general reading lagi ya. Dan dimana yang perlu kalian ketahui bahwa yang kita lakukan sekarang sifatnya menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Jadi saran dari aku, teman-teman ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, untuk tema general reading kali ini guys, temanya adalah yang menangis dan meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu ya. Jadi siapakah dia? Seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu, seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan lihat ya. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis saat dia sedang memikirkan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis saat dia sedang memikirkan kamu. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu ya. Karena dia sadar ya bahwa antara kamu dan dia saat ini sedang terpisah oleh ruang jarak dan waktu ya. Terpisah karena keadaan dan pekerjaan, sehingga membuat orang ini tuh jadi galau, sedih ya, karena nggak bisa menemui pasangannya secara langsung ya. Meskipun demikian, aku merasa bahwa orang ini tuh dia selalu menyebut nama kamu di dalam doanya dia ya, selalu berusaha menjaga hati dan kesetiaannya untukmu. Jadi bagi kamu yang merasa sering mencemaskan dia, mengkhawatirkan tentang kesetiaannya ya, jadi kamu nggak perlu khawatir, karena orang ini tulus sayang sama kamu dan dia bisa menjaga hati ya, meskipun kalian ini sedang menjalani hubungan yang LDR seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia sedang memikirkan kamu. Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Jika dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu banyak alasan dan drama di dalam hidup dia untuk menghindari komunikasi antara dia dan kamu gitu. Ya di awal dia terlihat baik ya, tapi lama-lama makin kesini muncullah sisi manipulatifnya dia, dan kamu itu nggak bakal mengira gitu ya bahwa hubungan ini tuh bakal setoksik ini gitu. Karena jika dirasakan di awal-awal tuh dia begitu terlihat charming ya, beberapa di antara mereka terlihat dewasa, seolah-olah bisa diandalkan ya. Tapi pada kenyataannya makin kesini dia makin sering sakitin kamu dengan segala drama, ketidakjujuran dan kebohongan yang selama ini dia mainkan terhadap hubungan ini ya. Tapi seiring berjalannya waktu yang aku lihat ya, dia sepertinya mulai menyadari ya betapa salahnya dia ya selama ini terhadap diri kamu. Karena jika dipikir-pikir ya, kamu tuh sudah banyak berkorban untuk dia ya. Terus dia ini justru malah nggak bisa bahagiain kamu. Jadi diam-diam orang ini tuh ada perasaan rasa bersalah yang sangat dahsyat ya terhadap diri kamu. Sedangkan kamu saat ini tuh kayak masih belum bisa memaafkan dia ya, masih ngambek, masih belum memaafkan dia, masih
terlalu kecewa hati ini untuk bisa terkoneksi lagi dengan dirinya. Jadi saat ini beberapa di antara mereka itu kangen banget ya, kangen berkomunikasi denganmu, kangen saling curhat bercerita tentang isi hati satu sama lain ya. Bahkan beberapa di antara mereka ya merindukan senyumanmu ya, merindukan wajahmu ya, merindukan spesialnya kamu, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu? Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia sedang memikirkan kamu? Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia sedang memikirkan kamu? Kita lihat terlebih dahulu. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang baru saja memberikan semua isi hati perasaan dia terhadap diri kamu. Ya, meskipun sebagian besar di antara mereka ini masih baru aja hadir di dalam kehidupanmu ya, tapi orang ini merasa bahwa antara diri dia dengan diri kamu itu kayak ada ikatan chemistry yang tidak bisa dia ungkapkan ya. Bahkan semakin lama semakin dia sering komunikasi sama kamu ya, sepertinya orang ini sangat merasa nyaman ya, terbayang-bayang terus sama kamu. Bahkan ya di hari ini orang ini tuh kepikiran kamu terus gitu loh ya, karena nggak tahu kenapa dia sepertinya mulai merasakan takut kehilanganmu ya di saat dia tidak berkomunikasi denganmu ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka itu saat ini sedang rindu banget ya, kangen banget. Seandainya semesta mengizinkan ya, orang ini tuh ingin segera datang menemui kamu ya, ingin ngajak kamu dating, ingin ngajak kamu makan ya, ingin peluk kamu ya, pegang tanganmu, elus rambutmu, kayak gitu. Di sini memang yang aku lihat ya, dia ini tipikal pribadi yang menurut aku tuh bisa banget memanjakanmu ya. Bahkan beberapa di antara kamu ya, meskipun kamu tuh sudah apa ya, dalam artian meskipun kamu baru mengenal dia, tapi seolah-olah kayak kamu ini sudah mengenal dia dalam kurun waktu yang cukup lama. Padahal kenalnya tuh kayak masih kemarin ya, masih kemarin lusa, masih beberapa minggu yang lalu ya. Tapi seolah-olah kamu ini nggak bisa mengendalikan perasaanmu bahwa kamu saat ini terlalu nyaman sama dia. Bahkan yang aku lihat ya, sebagian besar di antara mereka ini, mereka punya sebuah rencana di mana rencana dia ingin menemui kamu secara langsung ya, secepatnya apabila segala pekerjaan dan urusannya itu sudah selesai ya. Karena menurut aku dia ini tipikal orang yang sangat realistis ya. Jadi ya dia ingin tahu gitu ya, seperti apa wujud aslimu ya, bagaimana sifatmu ya. Karena dia ingin lebih dalam dan lebih serius lagi ya sama kamu. Terus yang aku lihat ya, memang terkadang ketika orang ini sibuk dengan pekerjaannya ya, terkadang orang ini memang nggak bisa diganggu. Tapi ketika dia sudah menyelesaikan kewajibannya, dia ini pribadi yang perhatian banget ya, bahkan tidak lupa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan, bahwa dia ingin tetap terus ya selalu memberikan kabar tentang kondisi dia terhadap kamu ya, meskipun kamu ini belum menikah ya, meskipun karena ini belum bertunangan, tapi dia sering ya berusaha mengabari tentang kondisi dia saat ini ya, untuk membuat kamu tidak terlalu mencemaskan dia, seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu? Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu? Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia sedang memikirkan kamu? Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu fokus ya terhadap kehidupan karir dia, ketimbang memikirkan kamu dan hubungan yang saat ini sedang dia jalani.
Dan sebagian besar di antara kamu tuh sering ya sepertinya merasa dibuat sebel ya sama tingkah, sikap, dan perilaku dia selama ini terhadap dirimu. Yang terkadang ya dia ini cuekin kamu ya. Kadang-kadang dia suka nggak peduli ya terhadap kondisimu. Bahkan ada juga sebagian di antara mereka ini yang lupa tanggung jawab dia untuk memperhatikan kamu ya. Sehingga ya beberapa di antara kamu tuh kayak sudah mulai merasa lelah ya gitu. Seolah-olah kamu sendiri yang berjuang sedangkan orang ini tuh nggak pernah ya ada niatan effort untuk memperjuangkan hubungan ini agar kedepannya menjadi hubungan yang lebih baik ya. Sehingga di sini sebagian di antara kamu tuh ada yang membatasi ya. Ada yang membatasi komunikasimu dengan dia, ada juga yang jaga jarak gitu. Karena apabila kamu tidak demikian, maka orang ini semakin lama tuh akan semakin menginjak-injak harga dirimu. Sampai pada akhirnya yang aku lihat tuh saat ini dia sepertinya mulai mencari kamu ya. Dia mulai panik karena biasanya kamu saat ini menghubungi dia, tapi kok saat ini kamu jaga jarak ya. Kok sikap kamu berubah. Jadi ada beberapa di antara mereka tuh yang saat ini kepikiran kamu karena panik ya, karena melihat adanya perbedaan sikap yang dia rasakan ya dari dirimu, seperti itu. Sampai-sampai yang aku lihat tuh ada ya di antara mereka tuh yang sampai menangis loh ya, takut apabila kamu tuh benar-benar sudah lelah dan pada akhirnya pergi meninggalkan dia bersama orang yang baru. Itu yang membuat dia tuh merasa ketakutan, merasa menangis ya, merasa cemas, merasa tertekan hidup dia saat ini, seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia? Seperti apakah energi dia seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu? Seperti apakah energi dia seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu? Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur nyaman terhadap dirimu. Ya meskipun terkadang ya orang ini sering mancing-mancing emosimu, sering memancing rasa kecemburuanmu, bahkan beberapa tingkah dia ini suka membuat kamu jadi merasa overthinking ya, terutama akhir-akhir ini ya. Meskipun demikian, aku melihat bahwa orang ini tuh ya dia sebenarnya sayang sama kamu. Bahkan sebagian besar di antara mereka itu merasa takut kehilanganmu ya. Hanya saja menurut aku tuh cara dia memperlakukan kamu yang salah, sehingga membuat akhir-akhir ini tuh kamu merasa tidak nyaman ya terhadap dirinya dia. Karena hidup kamu jadi merasa nggak tenang gitu. Tujuan kamu mencari hubungan itu adalah untuk kebahagiaan ya, bukan kekhawatiran ya, atau bahkan penderitaan seperti yang kamu rasakan saat ini. Dan di sini aku melihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh saat ini merasa peka ya terhadap apa yang kamu rasakan gitu. Terutama ya bagi dia kamu tuh saat ini sudah nggak seperhatian yang dulu ya. Atau beberapa di antara kamu tuh terlihat jutek, terlihat cuek ya, terlihat emosi kamu tuh naik terus ya, sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa ingin mengintrospeksi diri dia untuk mencari tahu ya sebab apa yang membuat kamu tuh jadi dilema sama dia ya. Jadi aku melihat dalam waktu dekat tuh ya akan ada seseorang yang akan menghampirimu atau meminta maaf kepada kamu ya, secara langsung atau nggak langsung ya. Ini niat tulus dari lubuk hati dia yang paling dalam ya, karena dia merasa nggak ingin berpisah darimu, apalagi mengakhiri perjuangan cinta yang selama ini sudah kalian lalui. Karena yang aku rasakan kamu sama dia itu sudah sering ya melewati pahit manisnya kehidupan cinta. Jadi rasanya sayang apabila hubungan ini tuh harus diakhiri hanya gara-gara sesuatu hal yang sifatnya masih bisa diperbaiki. Memang dia ini orang yang akhir-akhir ini tuh terlihat greget ya, terlihat suka memancing emosionalmu gitu. Terutama ketika orang ini tuh ya dia nggak menepati janji yang pernah dia katakan kepada dirimu ya. Entah janji ketemu, entah janji membelikan kamu sesuatu ya,
atau segala janji yang pernah dia katakan terhadap dirimu itu masih belum dia tepati, sehingga membuat kamu tuh jadi merasa greget sama dia kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Kalau dilihat ya, saya merasa dia adalah pribadi yang sangat angkuh dan sombong ya. Jadi kayak sebagian di antara kamu tuh ya merasa ketika kamu sedang berkonflik sama dia, kamu tuh yang dituntut untuk berjuang sendiri menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Sedangkan orang ini tuh kayak orang yang gak mau mikir ya, orang yang mau instannya saja, sehingga membuat kamu ini kayak merasa tidak diberlakukan secara gak adil gitu. Ya memang diakui ya, memang aku akui bahwa kamu tuh cinta setengah mati sama dia ya. Begitu pula juga dia juga cinta setengah mati sama kamu. Cuman karena orang ini punya rasa gengsi yang sangat besar, terkadang tuh ya dia nggak sadar bahwa rasa gengsi dia ini membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani bersamamu gitu. Karena ya terlihat ya bahwa hubungan kamu sama dia itu stuck ya, hubungan yang terlihat tidak ada perkembangannya. Karena apa? Ya karena sikap dia yang menurut aku masih cenderung gengsi, masih cenderung angkuh ya, nggak mau mendengarkan nasihat positif dari pasangannya. Karena nasihat positif yang kamu katakan ke dia ini sifatnya membangun ya, untuk menjadikan dia menjadi lebih baik lagi. Tapi terkadang orang ini tuh sering salah mengartikan bahwa nasihat kamu itu merupakan hujatan, cacian, atau sesuatu hal yang menyudutkan dia. Padahal nggak demikian ya, kamu tuh sama sekali nggak ada niatan untuk merendahkan dia, menyudutkan dia ya. Karena segala nasihat, kata-kata yang kamu lontarkan ke dia ini semata-mata untuk menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Terus untuk bottom of the deck-nya, ya di sini ada kartu King of Pentacles, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia sedang memikirkanmu. Dia adalah seseorang yang menurut aku secara finansial cukup baik ya, tapi nggak tahu kenapa di dalam kehidupan cinta dia sering kurang merasa beruntung ya. Bahkan sebelum dia mengenal kamu ya, sepertinya orang ini tuh kayak pernah ditipu, pernah disakiti, atau beberapa di antara mereka tuh pernah dimanfaatkan ya materinya sama masa lalunya dia. Begitu pula ya saat dia menjalin hubungan denganmu, kamu sama dia tuh kayaknya sering bertengkar ya karena adanya perbedaan pendapat. Karena menurut aku orang ini tuh dia menyadari bahwa antara kamu dan dia adanya perbedaan ya, tapi yang menjadi kesalahan orang ini kurang mau belajar ya dari masalah yang sudah terjadi, sehingga dia ini cenderung mengulangi kesalahan yang sama ya, sehingga membuat kondisi kamu sama dia terlihat begitu toksik ya. Oke, kita lihat lagi. Kita akan lihat lagi. Kita akan lihat seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Kita akan lihat ya, seperti apakah ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Ya, aku melihat ya beberapa di antara mereka ini ada yang dia ini orang yang pandai berencana ya, tapi segala sesuatu hal rencana yang pernah dia katakan ke kamu tuh tidak pernah terwujud, tidak pernah dia tepati, tidak pernah terbuktikan sampai detik ini ya. Bahkan beberapa tuh ada ya di antara mereka ini yang pernah menjanjikan kesetiaan terhadap dirimu, tapi dia sendiri yang ternyata nggak setia padamu. Bahkan terlihat ada juga beberapa di antara mereka ini yang pernah menjanjikan kamu suatu barang ya,
Bukannya dia yang belikan, justru malah kamu yang beli sendiri karena ya terlalu lama orang ini tidak menepati janji yang pernah dia katakan ke kamu. Bahkan ada juga sebagian di antara mereka ini yang katanya dia janji ya bisa menerima segala bentuk kekuranganmu. Tapi di saat kekuranganmu muncul, orang ini justru malah hujatin kamu habis-habisan gitu. Dan kamu nggak ngira sih gitu ya bahwa kelanjutan kamu dan dia ini bakal sekeruh ini gitu loh ya. Dan di sini juga orang ini juga menurut aku tuh dia pribadi yang sering curiga ya, sering merasa curiga terhadap kamu. Padahal kamu tuh bukan tipikal seseorang yang patut dicurigai sebenarnya gitu ya. Kita lihat lagi. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah ciri-cirinya dia ya, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Wow, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang aku tuh ngerasa antara kamu dan dia kayaknya sering putus nyambung ya. Jadi sering berkonflik ya, kemudian putus ya, habis putus kalian nyambung dan terkoneksi lagi. Tapi ya gitu, sampai detik ini kamu dan dia ini masih belum ada perkembangan aura yang positif yang terjadi di dalam hubungan ini ya. Jadi kayak dia ini masih sering nih ya, nggak bisa ngalah sama kamu. Dia juga masih sering ya otot-ototan sama kamu, sampai pada akhirnya ya udah gitu. Ketika hal itu tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ujung-ujungnya ya udah kamu putus lagi sama dia. Tapi beberapa minggu kemudian ya, orang ini suka muncul lagi di hadapanmu kayak tanpa ada perasaan bersalah dan dosa ya terhadap kamu. Jadi ya udah tiba-tiba dia muncul aja secara mengejutkan ya, dia rayu-rayu kamu kembali, dia puji-puji dirimu ya, dia memohon-mohon minta maaf ke kamu, seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata ya ketika dia memikirkan kamu. Wow. Kalau dilihat ya, beberapa di antara mereka ini ya, sepertinya mereka sedang merantau ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka, tapi nggak semua ya. Itu ada yang terpisah ya, LDR sama kamu karena dia bekerja di negara orang ya, atau bekerja di daerah orang yang intinya itu dia merantau gitu loh. Kenapa? Ya karena dia ingin merubah nasib ya, dia ingin mencari penghasilan yang lebih besar ya daripada di daerah dia sendiri. Terus beberapa di antara mereka ini juga orang yang menurut aku tuh pemikirannya tertata ya. Jadi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan ya saat dia belum menikah, dan apa yang harus dia lakukan dan dia persiapkan saat dia menikah. Orangnya juga bertanggung jawab ya, bahkan beberapa di antara mereka ini kayaknya menjadi tulang punggung keluarganya kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Agak flu ya guys, jadi kayak agak kebal batuk gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Aku rasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya dia ini pribadi yang sangat sederhana ya. Jadi kayak orang ini tuh orang yang tidak terlalu menuruti keinginan gaya hidup ya, seperti ya mungkin anak-anak zaman now ya, anak-anak zaman sekarang yang mungkin masih mementingkan rasa gengsi ya daripada masa depan, yang mungkin masih terlalu hedon ya, yang mungkin masih menuruti keinginan untuk membeli sesuatu hal yang sebenarnya
dibutuhkan seperti itu. Dan orang ini tuh yang aku lihat ya, meskipun beberapa di antara mereka ini memiliki penghasilan yang cukup besar ya, tapi dia ini bukan orang yang boros, tapi dia juga bukan pribadi yang pelit ya. Artinya ya dia tahu ya uang ini ya dipergunakan untuk sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan atau tidak gitu. Karena dia orangnya nggak mau ya membuang-buang uang secara sia-sia ya demi memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu tidak terlalu dia perlukan. Beberapa di antara mereka ini kayaknya berasal dari pedesaan ya. Dan di antara mereka juga orang yang menurut aku tuh dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Sehingga dari situlah ya orang itu jadi berpikir bagaimana cara dia bisa bertahan hidup ya secara mandiri tanpa menggantungkan diri dia pada orang lain. Jadi ya menurut aku ya kamu sama dia cocok ya, karena sama-sama mandiri, sama-sama nggak suka bergantung ya pada kehidupan orang lain, dan tentunya kamu tuh orangnya sederhana ya, sama seperti dia. Kita lihat lagi, seperti apakah ciri-cirinya dia? Seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang jarang sekali menceritakan tentang masalah pribadi dia terhadap diri kamu. Jadi dia ini termasuk orang yang tertutup ya, nggak terbuka sama kamu meskipun kamu ini pasangannya. Bahkan terkadang orang ini tuh mood dia ini bisa dibaca ya ketika dia sedang banyak pikiran atau tidak. Karena ketika dia sedang banyak pikiran, orang ini tuh tidak bisa kena tekanan ya, pasti dia bakal marah, pasti dia bakal emosi, pasti dia bakal menunjukkan ya raut wajah yang tidak mengenakan. Dan di sini memang yang aku lihat ya, kenapa dia nggak mau bercerita sama kamu? Karena semata-mata dia ini nggak mau ya membebani masalah dia kepada orang lain, apalagi seseorang yang dia cintai. Ketika dia merasa bahwa dia masih bisa menyelesaikan masalah dia sendiri, hal itu akan diatasi sendiri. Baru ya, ketika orang ini bercerita kepada kamu ya, berarti masalah yang dihadapi ini merupakan masalah yang luar biasa. Jadi bukan masalah yang ecek-ecek ya. Jadi merupakan masalah yang menurut aku tuh masalah yang sangat besar. Kita lihat lagi, seperti apakah ciri-cirinya dia? Seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seseorang yang menangis sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang menurut aku dia orangnya suka traveling ya. Dia ini orang yang suka traveling ke tempat yang terbuka, ke tempat yang berbau alam ya. Misalnya ke hutan, ke pantai ya, atau bisa juga ke pegunungan ya. Dan orang ini tuh ya menurut aku saat kamu ya ajakin dia belanja ya, misalkan ke mall ya, atau nemenin kamu ke salon ya, atau kemanapun ya, pasti orang ini bakal denial ya, dia bakal menolak ya, dia bakal menyangkal gitu. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa keinginanmu itu nggak sama dengan passionku ya. Terkecuali seandainya kamu ngajakin dia dating ke pantai, ke alam yang terbuka, pasti orang ini akan powerful ya, dia akan bersemangat ya. Tapi hal yang membuat dia bete itu ya, misalkan nemenin kamu ke mall ya, nemenin kamu jajan ya, atau jalan atau nonton, dia kurang merasa suka. Kita lihat lagi, seperti apakah ciri-cirinya dia? Seseorang yang menangis ya sampai meneteskan air mata saat dia memikirkan kamu. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sampai detik ini tuh dia masih memikirkanmu ya. Tapi secara realita antara kamu dan dia sebenarnya hubungannya itu sudah berakhir.
Jadi kayak kamu sama dia itu sudah tidak ada koneksi lagi. Ataupun mungkin bisa juga ya, kamu tuh saat ini sudah punya pasangan, atau dia pun juga sama-sama sudah punya pasangan. Tapi dia sepertinya masih belum bisa melupakanmu ya. Karena dia merasa bahwa hanya kamulah satu-satunya seseorang yang bisa membuat dia merasa tersenyum bahagia. Dan di sini menurut aku ya, orang ini tuh sering banget memikirkanmu ya. Mungkin ada sebagian di antara kamu tuh yang pernah merasakan ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tapi kepikiran dia. Maka di saat itulah artinya dia sedang memikirkanmu. Karena yang aku rasakan tuh, sebagian besar di antara mereka ini kayak sering ya merasakan getaran jiwa, getaran hati ketika dia sedang memikirkanmu. Artinya ya, mungkin kamu juga merasakan hal yang sama ya. Terus beberapa di antara mereka ini ya sepertinya masih sering stalkingin kamu ya, masih sering memantau kamu dari kejauhan tanpa kamu sadari, seperti itu. Terus kita lihat lagi ya, di sini untuk chart zodiak apa aja ya yang terlihat di sini, atau untuk chart zodiak apa yang paling kuat ya. Di sini ada sign earth ya. Jadi di sini ada elemen bumi, ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada sign water ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, terus di sini aku juga melihat ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian ada Libra, Libra ya. Tapi di sini yang paling kuat Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu yang paling kuat. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Itu juga paling kuat. Kemudian di sini kita lihat ya untuk hari spesial apa ya. Jadi hari kelahiran spesial apa yang muncul ya di readingan kali ini. Di sini muncul ya, ada hari Senin, ada hari Sabtu, kemudian ada hari Jumat. Kemudian aku juga melihat di sini ada juga hari Selasa. Tapi yang paling kuat di sini hari Senin dan hari Minggu yang paling kuat ya. Kemudian di sini untuk tanggal ya, untuk angka ya, untuk angka kelahiran apa aja yang muncul ya. Di sini aku melihat ada angka kelahiran 3 ya. Kemudian ada angka kelahiran 6, angka kelahiran 7, 9, 12, 19 ya. Kemudian aku juga melihat ada juga angka kelahiran 17, 21 ya, 22 serta 31 ya. Tapi ingat, hal itu tidak bisa dijadikan patokan utama karena bisa aja ya semuanya terjadi. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi personal reading, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.